Di episode sebelumnya, Dr. Ibrahim membantu Sabar untuk mengurai kalimat dari catatan goibnya itu. Sabar meyakini bahwa Ahlam menyembunyikan Rahab dan Ezi, namun Ahlam bersikeras menyangkalnya. Di waktu bersamaan, terkuak bahwa selama ini Walid adalah Emad dan Taj berteman dengan sosok itu. Ahlam menjebak Rahab untuk menerima bantuan dari Zain ketika anaknya demam. Sementara Sabar menghindari bertemu Taj dan menyembunyikan Aminah di rumah Syekh Salam tanpa pengetahuan Hamzah. Episode kali ini, Ratu Iblis Hindi meminta El Amir untuk memanipulasi Sabar dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantu mengalahkan jin dengan cara menyingkirkan janin Aminah. Kekacauan semakin menderu saat Zain menyerang Rahab dan Hamzah mengancam hendak membunuh Aminah. Mampukah Sabar menghentikan segala kericuhan itu? Berikut ceritanya. Setelah memastikan Aminah aman di rumah Syekh Salam, Jamal meminta bicara berdua dengan Sabar di dalam mobil. Ia mengutarakan perasaan sedihnya tentang nasib Aminah yang kini dalam bahaya. Hamzah, kakak kandung Aminah, menunjukkan perubahan sikap yang berbeda hingga membahayakan nyawa Aminah. Bahkan Hamzah meyakini kematian adalah solusi terbaik untuk Aminah daripada menanggung dosa besar dalam sepanjang hidupnya. Sabar meminta Jamal untuk tenang. Ia sendiri masih belum menemukan cara untuk menyingkirkan jin gua dari sisi Aminah. Meski sedang didera banyak masalah, Sabar berjanji akan menyelamatkan Aminah dengan bantuan Paman Salim. Di tempat lain, Taj menemui Dr. Ibrahim untuk membahas tentang Sabar. Ia meminta bantuan agar Dr. Ibrahim bisa menolong Sabar untuk mengalahkan bangsa jin yang menyerang. Dr. Ibrahim menegaskan tak ada yang bisa menolong jika orang itu sendiri tidak mau ditolong. Kondisi Sabar saat ini tak terkendali dan masih berusaha untuk memahami apa yang terjadi. Dr. Ibrahim dan Taj berjanji akan terus membantu Sabar jika pria itu sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Hamzah mengemasi pakaian dan menemukan pistol beserta peluru. Ia mengantongi pistol itu di dalam gamis untuk memberi pelajaran pada Aminah yang sulit diatur. Malam harinya, Safa yang sibuk memasak di dapur bergegas pergi begitu mendengar Sohaila mendapat telepon. Ia bingung mencari keberadaan Sabar yang tak kunjung pulang. Sohaila masih menghubungi kerabat dekat untuk mencari posisi Sabar, namun tak ada yang mengetahuinya. Sohaila berusaha berpikir positif dan berkata jika Sabar sedang sibuk mencari keberadaan Rahab. Kali ini, Safa merasakan ada firasat yang tak tentram. Ia tak mau tinggal diam dan meminta Sohaila untuk menemaninya pergi ke rumah lama. Di tempat lain, Asom menemui panggilan Hayem di kantornya. Hayem meminta Asom untuk membubuhkan tanda tangan El Amir di surat kontrak kerja itu agar mereka bisa segera menjalankan kerja sama. Asom merasa keberatan dengan permintaan Hayem karena hingga saat ini tak ada yang tahu di mana El Amir berada. Hayem justru bertanya apakah Sabar ada di dalam mobil bersama El Amir saat kejadian itu terjadi. Asom pun membenarkan hal itu. Ternyata Hayem meminta Asom untuk menjadikan Sabar sebagai kepala penanggung jawab program kemanusiaan yang sudah tertuang di surat kontrak kerja. Asom heran dengan arah pembicaraan Hayem dan bertanya apakah tujuan mereka bertemu untuk membicarakan kontrak kerja sama atau menanyakan perihal Syekh Sabar Al-Madah. Di waktu yang sama, Sabar duduk di depan rumah ledang untuk menunggu seseorang. Tak berselang lama, mobil mewah berhenti di depannya di mana El Amir turun untuk menemui Syekh Madah. Pria tua itu berkata jika dirinya ketakutan karena dikejar oleh kerajaan iblis. Ia kembali ke El Fayun untuk menemui Sabar dan mendesaknya agar melawan. Sabar justru bertanya apakah dirinya mampu melawan dan mengalahkan satu bangsa jin. El Amir berkata salah satu jalan untuk menang adalah dengan menyembuhkan orang asing yang kini tinggal di rumah Sabar. Mereka harus bisa menyembuhkan Aminah karena gadis itu adalah senjata untuk memenangkan pertarungan. Tak disangka, ternyata bangsa jin Hindi menginginkan anak di dalam perut Aminah untuk membuat kekacauan yang lebih besar. Sabar baru menyadari jika kedatangannya ke makam Sidi Al-Qudawi adalah bukan kebetulan semata. El Amir meyakinkan Sabar agar tidak takut pada pertarungan kali ini.
Ia yakin Sabar akan memenangkan pertarungan melawan iblis. Amir meminta Sabar untuk meruqyah Aminah dan coba menyingkirkan bayi di dalam kandungannya. Sabar bingung bagaimana cara ia membunuh bayi dalam kandungan Aminah. Hal itu sangat bertentangan dengan Islam dan Sabar tak mungkin bisa melakukannya. Di malam yang kian larut, Safa dan Suhaila terkejut melihat ada gadis tidur di sofa ruang tamu rumah Syekh Salam. Yalla ya Suhaila, yalla ya binti. Bismillahirrahmanirrahim. Aminah langsung pingsan begitu dicecar berbagai pertanyaan oleh Safa. Suhaila ikut panik melihat hal itu dan bergegas mengambil air minum untuk Aminah. Safa keheranan melihat perut Aminah yang besar seperti sedang hamil. Di waktu yang sama, Manal menangis teringat adiknya Rahab yang masih belum bisa dihubungi. Ia sangat khawatir dan takut jika terjadi hal yang tak diinginkan pada Rahab. Ahlam menghibur hati Manal sembari berkata jika Allah tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Rahab. Manal mendesak Ahlam untuk berkata jujur kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi Sabar menuduh Ahlam sebagai orang yang menyembunyikan Rahab. Ahlam tetap tak mau mengaku dan berkata jika Sabar masih mencari keberadaan Rahab hingga saat ini dan apa yang dituduhkan padanya tidaklah benar. Ahlam menenangkan hati Manal dan memeluk istri pertama dari suaminya itu. Sementara itu, Aminah sudah tersadar dari pingsannya setelah beberapa jam istirahat di dalam kamar. Sabar pun kembali ke rumah Syekh Salam untuk menjelaskan semua yang terjadi pada ibunya. Safa memberi petuah pada Sabar untuk meminta izin dulu padanya jika ingin membawa wanita ke rumah. Apalagi Aminah berkata jika Hamzah hendak membunuhnya. Safa sangat takut jika kakak Aminah itu mengikuti ke El Fayun dan menyakiti Sabar. Ia menasihati Sabar untuk fokus pada masalah di dalam keluarganya sendiri. Bahkan Rahab masih belum ditemukan hingga saat ini, namun Sabar sibuk menolong wanita lain di rumahnya itu. Sabar berusaha menenangkan ibunya sembari berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Sayangnya, Sabar masih kekeh pada pendiriannya untuk membantu Aminah. Perkataan El Amir membuat Sabar yakin bahwa Aminah bisa membantu memenangkan pertarungan melawan iblis. Safa tak mau berdebat dengan putranya itu dan menepuk pundak Sabar. Di waktu yang sama, Suhaila berusaha menenangkan hati Aminah yang masih tampak ketakutan. Aminah berkata dirinya tak tenang jika masih tinggal di rumah Sabar. Ia berencana untuk pindah dan mencari tempat tinggal yang lebih tersembunyi. Mendengar hal itu, Safa langsung meminta maaf pada Aminah. Ia memperbolehkan Aminah untuk tinggal sejenak di rumah itu. Sabar turut menenangkan Aminah dan berkata selama ada ibunya dan Suhaila di sana, maka Aminah akan baik-baik saja. Sementara itu, Iblis Hindi kembali mengumpulkan para pengikutnya yang ternyata El Amir adalah salah satunya. Pria tua itu bertanya mengapa Hindi memerintahkan El Amir untuk membujuk Sabar agar melakukan ruqyah pada Aminah. Hindi menegaskan ketika mereka hendak melawan musuh, maka mereka harus tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh musuh itu. Hindi memberi tugas baru pada El Amir untuk tetap menghilang dalam kesunyian. El Amir hanya diperbolehkan muncul ketika mendapat perintah langsung dari Hindi. Setelah mendapatkan perintah, El Amir pun menunduk sambil berjalan mundur untuk pamit dari hadapan sang Ratu Iblis. Di tempat lain, Abdul Razak protes keras pada majikannya Hasan karena mengajak Aiman untuk bekerja sama perihal makam kuno Fir'aun. Semakin banyak orang yang ikut campur, maka pembagian pun akan menjadi lebih sedikit. Hasan berkata jika Aiman jauh lebih berpengalaman ketimbang Abdul Razak. Aiman mengetahui semua proses penggalian makam kuno itu. Ia juga tahu bagaimana cara menjual harta peninggalan dengan nilai tertinggi. Ia mengingatkan Abdul Razak agar tidak tamak dan serakah terhadap harta karena ketamakan hanya akan membuat manusia menjadi semakin miskin. Abdul Razak mengungkapkan bahwa ia merasa ada firasat buruk tentang Aiman. Ia yakin Aiman akan berbuat curang dan mengambil keuntungan di atas kepentingan mereka berdua. Hasan langsung murka mendengar hal itu. Ia meminta Abdul Razak untuk pergi dari hadapannya karena membawa aura negatif di sana. Di tempat lain, Jamal menemui Sabar di rumah Syekh Salam.
pemuda itu hendak menjenguk Aminah dan memeriksa keadaan di sana. Sabar menjelaskan jika Aminah baik-baik saja dan gadis itu kini berada dalam kondisi yang aman bersama Safa dan juga Sohaila. Sabar meminta Jamal untuk bersabar hingga Aminah terbebas dari jeratan jin yang mencintainya. Jamal turut bertanya jika ia berhasil menikahi Aminah, lantas anak siapa yang dikandung wanita itu. Jamal menduga anak di rahim Aminah adalah hasil pembuahan jin yang menjelma sebagai Jamal di dalam gua. Sabar meminta Jamal untuk tetap tenang dan memperbanyak berdoa agar Aminah bisa selamat. Di waktu yang sama, Safa dan Sohaila berbincang dengan Aminah di dalam kamar. Mereka memberikan makanan dan merawat Aminah dengan penuh kelembutan. Safa menceritakan tentang rumah Syekh Salam yang memiliki banyak kenangan di keluarga Sober. Melihat perut gadis itu, Safa bertanya apakah Aminah sedang hamil. Aminah takut untuk menjawab dengan sejujurnya. Ia pun berbohong dan berkata jika perutnya gendut karena terlalu banyak makan. Safa hanya tersenyum meminta Sohaila untuk memenuhi segala kebutuhan Aminah di rumah itu. Pagi harinya, Paman Salim datang berkunjung dan membawa kakak Aminah yang bernama Hamzah. Mendengar adiknya tinggal sendirian di rumah itu, Hamzah sangat murka dan emosi. Ia mengancam Sabar agar tidak ikut campur dalam urusan keluarganya sendiri. Hamzah meminta Sabar untuk mengembalikan Aminah dan kembali ke rumahnya. Sabar menatap mata Hamzah dengan sangat tajam. Ia langsung tahu jika Hamzah datang dengan membawa senjata. Sabar bertanya hendak digunakan untuk apa senjata yang berbahaya itu. Paman Salim terkejut mengetahui Hamzah membawa senjata. Sabar tidak mau mengembalikan Aminah jika Hamzah masih menyembunyikan senjata itu. Hamzah pun terpaksa menyerahkan pistol kepada sang paman. Sabar menepati janjinya untuk mempertemukan mereka dengan Aminah. Ia berkata jika Aminah benar ingin ikut pulang atas kemauannya sendiri, maka Sabar tidak akan menghalangi. Saat masuk ke dalam rumah, Sabar mengetuk pintu kamar Aminah agar bertemu dengan kakaknya. Tak disangka, Aminah ternyata sudah menghilang dan pergi tanpa pamit. Hamzah semakin murka dan menuduh Jamal sebagai orang yang telah menculik Aminah. Sabar meminta maaf pada Paman Salim karena tidak mengunci kamar Aminah. Paman Salim menegaskan mereka tidak akan pergi dari El Fayum tanpa Aminah. Mereka terpaksa menginap di dekat rumah Sabar untuk mencari keberadaan gadis itu. Paman Salim turut meminta bantuan Sabar untuk segera memberi kabar jika mengetahui di mana Aminah berada. Di tempat lain, Rahab dimarahi oleh Ahlam karena hendak menelpon Manal. Rahab merasa sangat bersalah karena kabur dari rumah suaminya dengan membawa putra satu-satunya. Tampaknya Rahab hendak kembali pulang namun Ahlam menghalanginya. Ahlam menakut-nakuti Rahab dengan berkata jika Sabar menganggap bayi Ezi sebagai anak iblis dan hendak membunuhnya. Wanita itu juga berkata jika Sabar sibuk berpacaran dengan wanita lain selama Rahab pergi dari rumah. Rahab tak kuasa menahan air mata, sementara Ahlam melenggang pergi dengan senyuman. Malam harinya, Jamal kembali ke hotel tempatnya menginap. Tak disangka, Paman Salim dan Hamzah menginap di hotel yang sama dengannya juga. Ahlam baru pulang ke rumah dan membuat Hasan marah karena istrinya tidak pamit saat pergi. Sabar yang baru sampai rumah terkejut mendengar suara Aminah di sana. Ternyata Safa dan Sohaila membawa Aminah pulang karena tidak tega meninggalkan gadis itu sendirian di rumah Syekh Salam. Sabar langsung murka dan berkata jika Aminah seharusnya tidak pergi dari rumah Syekh Salam. Sohaila menjelaskan jika ibunya Safa memaksa untuk membawa Aminah pulang agar lebih mudah membantu segala kebutuhannya. Apalagi Safa tahu jika Aminah sedang hamil. Safa langsung memanggil Sober untuk berbicara berdua dengannya. Safa meminta Sober untuk mengakui perbuatannya yang sudah menghamili Aminah. Sabar terkejut mendengar hal itu. Aminah sampai berlari dari kamar dan menjelaskan jika Sabar bukan ayah dari bayinya. Aminah menjelaskan jika kehamilannya itu disebabkan oleh sosok jin yang menjelma sebagai manusia. Hamzah menuduh Aminah berbuat mesum dan bersumpah hendak membunuh adiknya sendiri yang sudah mempermalukan nama baik keluarga. Safa langsung meminta maaf pada Aminah dan memeluk tubuh lemah gadis itu. Di malam yang semakin larut, Rahab mendengar suara ketukan pintu di apartemennya itu. Ia membuka pintu yang ternyata Zain
datang dalam kondisi mabuk berat. Ia memaksa masuk dan berkata jika dirinya masih suami Rahab. Proses perceraian Rahab dilakukan saat Zain di penjara. Zain merasa keberatan dengan perceraian itu apalagi ia belum mengungkapkan talak pada Rahab. Saat Zain hendak menyentuh tubuh Rahab, wanita itu langsung memukul kepala Zain dengan gelas kaca. Zain tertunduk kesakitan dengan kepala yang berdarah-darah. Ternyata Rahab hanya bermimpi dan terbangun ketakutan. Tak berselang lama, ia mendengar ketukan pintu persis seperti yang terjadi dalam mimpinya. Rahab langsung membawa vas kaca untuk berjaga-jaga jika Zain benar datang ke apartemen. Tak disangka, ternyata mimpi Rahab benar adanya. Zain berteriak dari luar pintu, meminta Rahab agar membukakan segera. Zain berkata jika Ahlam menyuruhnya untuk mengirim obat pada Rahab. Wanita itu membuka pintu perlahan dan langsung mengambil obatnya. Zain tidak berbuat mesum seperti di mimpi Rahab. Pria itu langsung pergi dan berpesan agar Rahab tidak ragu meminta bantuan pada dirinya. Rahab langsung mengunci pintu dan mengembalikan vas kaca ke tempat semula. Zain kembali ke dalam mobil di mana Ahlam duduk di kursi kemudi. Ahlam membujuk Zain untuk balikan dengan Rahab. Ia bersedia membantu memisahkan pernikahan Rahab dengan Sober. Zain terdiam dan mulai memikirkan cara untuk dekat kembali dengan Rahab. Sementara itu, Jamal menemui Sabar untuk bertanya di mana Aminah berada. Sabar meyakinkan Jamal jika Aminah berada di tempat yang aman. Jamal menahan air mata dan berkata jika ia merasa sangat sedih atas kisah cinta yang menyakitkan. Sabar meminta Jamal untuk tetap kuat dan memperbanyak doa. Pagi harinya, Aminah diam-diam menelpon sepupunya Sahar. Ia hendak memberi kabar jika dirinya baik-baik saja. Sahar meminta Aminah untuk berhati-hati karena Hamzah memiliki niat buruk pada Aminah. Tak berselang lama terdengar suara bel pintu dari depan. Aminah langsung mengakhiri telepon dan menyembunyikan ponsel itu ke dalam rak meja. Ternyata tamu yang datang adalah Taj yang sibuk mencari Sabar. Ia memberikan ponselnya pada Sabar dan membujuk agar Sabar mau bicara dengan Dr. Ibrahim. Dari perbincangan di telepon, Dr. Ibrahim mengungkapkan jika ia sudah menemukan peta yang dilihat Sabar di dalam gua. Ia menegaskan masalah yang dihadapi Sabar saat ini hanyalah pengalihan isu saja. Dr. Ibrahim meminta Sabar untuk fokus pada musuh besarnya, yaitu Iblis Hindi. Mereka harus segera menemukan markas besar Iblis itu sebelum semua semakin terlambat. Dr. Ibrahim menegaskan peta yang ditemukan Sabar di dalam gua adalah peta yang sangat kuno dan memiliki berbagai sebutan yang berbeda. Iblis itu tidak memberikan titik yang tepat terkait lokasi markas mereka yang sebenarnya. Peta itu memuat kuburan tua dari Fir'aun Amenhotep V. Ia yakin mereka bisa segera menemukan makam itu jika Sabar mengumpulkan lebih banyak tulisan dari tangan ajaibnya. Dr. Ibrahim meminta Sabar untuk segera menghubunginya begitu mendapat tulisan yang baru. Setelah mematikan telepon, Sabar mengusir Taj dari rumahnya. Ia menjelaskan jika kedekatannya dengan Taj membuat Rahab cemburu buta. Taj menegaskan alasan Rahab pergi dari rumah karena Sabar hendak membunuh Ezi dan Rahab jadi takut pada suaminya sendiri. Sabar meminta Taj untuk pergi dan jangan datang ke rumahnya lagi. Di tempat lain, Ahlam protes pada Hayem karena merekrut Zain sebagai anti-iblis. Hayem menegaskan jika orang sedang jatuh cinta sangat mudah untuk dikelabui. Zain terlalu cinta mati pada Rahab hingga tak bisa menguasai dirinya sendiri. Hayem yakin Zain akan membantu tugas mereka untuk memisahkan Sabar dari istrinya. Ahlam bingung karena Zain sama sekali tak mau menyentuh Rahab, bahkan ia sudah memberi kesempatan emas agar Zain bisa berduaan dengan Rahab. Hayem memerintahkan Ahlam untuk memeriksa di mana ponsel Rahab berada. Saat malam semakin gelap, Hasan mengendap pergi ke toko golib. Abdul Razak dan Amar sudah menunggu di gudang tua untuk merencanakan bisnis gelap mereka berdua. Hasan bingung mengapa makam Fir'aun di rumah Ubaid masih belum bisa dibuka. Abdul Razak dan Amar menjelaskan jika setiap makam Fir'aun selalu ada segelnya. Mereka membutuhkan darah untuk membuka segel itu. Abdul Razak menyarankan agar mereka menjebak Ubaid dan membunuhnya agar makam Fir'aun terbuka. Apalagi Ubaid sudah tidak punya keluarga dan tidak akan ada orang yang mencarinya.
Hasan masih belum mau setuju karena membunuh adalah dosa besar. Ammar dan Abdul Razak masih membujuk Hasan karena pengorbanan darah adalah satu-satunya cara untuk mendapat harta melimpah ruah. Di tempat lain, Safa menemukan Aminah membenturkan kepala ke lemari. Safa ingat saat dirinya terkena gangguan jin beberapa waktu yang lalu. Safa juga membenturkan kepala ke lemari hingga tak sadar telah menyakiti diri sendiri. Safa berusaha menghentikan Aminah hingga suara keributan itu terdengar oleh Sober. Pria itu bergegas memisahkan Safa dari Aminah. Ia meminta Safa untuk menjauh karena Aminah sedang kerasukan iblis. Saber pun membacakan doa dengan menempelkan telapak tangan ke kepala Aminah. Simbol di tangannya mulai menyala terang hingga membuat Aminah kesakitan. Gadis itu terbaring lemah, tak berdaya. Safa dan Suhaila membantu Aminah untuk dibaringkan di atas ranjang. Sementara Saber keluar dari kamar untuk mengistirahatkan lengannya itu. Safa meminta Suhaila untuk mengambilkan minuman hangat sementara ia akan membacakan doa tepat di kening Aminah. Pagi harinya, Aiman memberi laporan pada Hayem jika Ammar dan Abdul Razak berhasil membujuk Hasan untuk membunuh Ubaid. Hayem memberi perintah agar Aiman segera menyelesaikan kasus Hiba. Ia juga ingin mendengar kabar baik tentang kematian Ubaid. Di waktu yang sama, Safa tertidur tepat di samping ranjang Aminah setelah menjalankan sholat subuh. Aminah terkejut melihat matahari sudah tinggi. Ia bertanya apa yang terjadi tadi malam. Safa menjawab dengan tenang jika semua baik-baik saja. Safa berusaha menenangkan hati Aminah dan berkata jika gadis itu akan segera terbebas dari gangguan jin. Sore harinya, Asam menemui Saber untuk membicarakan tentang bisnis bersama Hayem. Saber berkata jika Hiba dulu pernah bekerja di perusahaan Hayem. Asom menegaskan jika Hayem ingin bertemu dengan Saber untuk urusan yang sangat penting. Saber menegaskan jika ia tidak kenal dekat dengan Hayem dan belum pernah berurusan dengan pria itu. Asom merasa aneh karena Hayem mengetahui semua tentang Sober. Bahkan Hayem juga mengenal El Amir dengan sangat baik. Ia tak bisa melanjutkan kerjasama El Amir dengan Hayem jika Saber tidak mau menemui pria itu. Saber meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan hal tersebut. Ia harus mencari tahu terlebih dahulu siapa sosok Hayem yang sebenarnya. Di waktu yang sama, Dr. Ibrahim merekam dirinya sendiri setelah Walid menghilang entah kemana. 501. Dr. Ibrahim menjelaskan tentang posisi manusia dan jin yang bersinggungan namun memiliki dunia yang berbeda. Ia berkata, manusia yang bersekutu dengan iblis tidak akan bisa mencelakai orang lain. Seketika itu, listrik di rumah Dr. Ibrahim mengalami lonjakan tegangan begitu besar. Dr. Ibrahim menyalakan kameranya lagi dan merekam dari awal. Ia menjelaskan tafsir surat Anas di mana hanya Allah yang bisa memberi pertolongan. Listrik kembali mengalami lonjakan hingga lampu berkedip sangat hebat. Kamera digital yang digunakan untuk merekam sampai rusak dan tak bisa menyala lagi. Dr. Ibrahim terpaksa merekam menggunakan ponsel Android-nya sendiri. Belum sempat berbicara, ponsel itu terjatuh dengan sendirinya. Dr. Ibrahim membuka pintu depan, di mana Walid muncul dengan senyuman lebar. Dr. Ibrahim menceritakan kejadian yang mengganggunya saat hendak merekam video. Walid pun menawarkan diri untuk membantu sang dokter merekam videonya sampai selesai. Siang harinya, Ahlam menemani Rahab untuk pergi ke dokter dan memeriksa kesehatan bayi Ezi. Saat Rahab sibuk berkemas, Ahlam mencuri ponsel di tas Rahab dan menyalakan HP Rilmi itu. Mereka bergegas pergi agar tidak terlambat karena sudah mendaftar pemeriksaan medis. Selesai sholat, Saber mendapat panggilan dari ahli IT sewaan yang mengabarkan jika ponsel Rahab berhasil dilacak. Saber langsung bangkit dari sajadah dan melenggang pergi menuju ke lokasi ponsel tersebut. Di waktu yang sama, Jamal berpapasan dengan Hamzah saat melintasi restoran hotel. Mereka berdua langsung ribut besar hingga pihak hotel terpaksa memberi peringatan. Paman Salim menenangkan Hamzah dan membawa keponakannya itu kembali ke kamar. Selesai periksa, Zain datang ke rumah sakit atas perintah Ahlam. Rahab emosi melihat Zain di sana dan langsung mengusir pria itu.
Ahlam justru memberikan resep obat pada Zain. Ia meminta Zain untuk menebus obat Ezi di bagian farmasi. Ahlam menyerahkan tas bawaan Rahab pada Zain dan berkata jika ia harus pergi ke toilet. Di waktu yang sama, Sabar baru saja tiba dan bergegas masuk ke dalam rumah sakit itu. Tak disangka, صابر. dan film pun bersambung.